Taqillaha haitsuma kunta wa atbi sayatalah sanatatambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia seperti dalam hadis Rasulullah, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kalinya duduknya saya di sini untuk menyampaikan khutbah yang berjudul Puasa Arafah dan Idul Adha, keutamaan dan waktu pelaksanaannya. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah Arafah memiliki 4 makna. Yang pertama ialah menunjukkan nama tempat, dan kedua ialah menunjukkan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, dan dia baru ketahui Arafah di keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah. Makna peristiwa juga disebutkan Ibnu Abbas, yaitu peristiwa ta'arufnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Keduanya berkenalan di Arafah, karena itulah dinamakan Arafah dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Nama yang ketiga kalinya, yang tiga ialah nama hari ke-9 Dzulhijjah di dalam tafsir Ar-Razi. Yang keempat, nama salah satu aktivitas ibadah, yaitu wukuf dari hadis Al-Hajju Arafah, hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban dan lain-lain. Maka dari sini sudah bisa kita ketahui istilah hari Arafah sudah dikenal sejak masa para nabi sebelum Rasulullah SAW, dan sebelum adanya wukuf dan puasa Arafah itu sendiri, sehingga istilah hari Arafah tidak mesti merujuk pada wukuf. Berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan puasa Arafah adalah sunnah dan memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu pertama ialah menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala wa su'ila an shaumi yaumil Arafah faqala yukaffiru sunnatul madiyah wal baqiyah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun kemudian. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Kemudian sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauman Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awal asnaini min asyahri wa khamsaini. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Asyura 3 hari setiap bulan, Senin pertama setiap bulan, dan 2 hari Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2417. Sahih lihat Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasa'i. Ketiga, kesunahan puasa Arafah berlaku bagi yang sedang tidak wukuf di Arafah. Sedangkan bagi yang sedang wukuf tidak dianjurkan untuk berpuasa. Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan, para ulama telah menganjurkan berpuasa pada hari Arafah kecuali bagi yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Sunan At-Tirmizi hadis nomor 749. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumin Arafah bi Arafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah bagi yang sedang di Arafah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2440, dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Keempat, puasa Arafah dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah di sebuah negeri. Maka hendaknya seorang muslim berpuasa berpatokan pada realnya tanggal 9 Dzulhijjah di negerinya berdasarkan beberapa alasan tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis riwayat An-Nasa'i 2000
Dzulhijjahnya bukan wukufnya. Dalam sejarah haji pernah tidak dilaksanakan 40 kali, baik karena konflik, kerusuhan, dan bencana. Namun aktivitas ibadah Shaum Arafah dan Idul Adha di negara lain tetap berlangsung seperti biasa di tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Keterangan para ulama sebagai berikut. Imam Al-Farashari Al-Maliki mengatakan bahwa puasa Arafah itu ditentukan oleh pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena wukufnya. Di dalam artinya, hari Arafah dan Asyura sebagaimana disebutkan adalah salah satu dari musim-musim ibadah. Jika ditinjau dari sisi puasa, maka hari Asyura dan nisfu Sya'ban dan yang lainnya adalah musim ibadah yang dituntut untuk berpuasa pada musim tersebut. Musim adalah waktu yang terkait dengan suatu hukum syariat, bukanlah yang dimaksud dengan lafaz Arafah. Adalah tempat wukuf, akan tetapi yang dimaksud adalah waktunya, yaitu waktu wukufnya 9 Dzulhijjah. Imam Ibnu Abi juga mengatakan puasa Arafah terkait pada tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan tempatnya. Beliau menjelaskan jika disebut Arafah maka itu nama hari, jika disebut Arafat maka itu nama tempat. Jika sudah diketahui 9 Dzulhijjah sebagai waktu Shaum Arafah, maka keesokan harinya adalah hari Idul Adha dan pelaksanaan sholat Id. Maka hendaknya membersamai manusia di daerahnya. Rasulullah SAW bersabda, "As-shaumu yaqumu tasumuna wal fitru yaumi suftiruna wal asha yaumi tastabahuna." Yang artinya puasa itu adalah di hari kalian umat Islam, berpuasa hari raya adalah pada saat kalian berhari raya, dan berkurban Idul Adha di hari kalian berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 693. 7. Imam At-Tirmidzi menjelaskan, dan sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini mereka